Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dari kelas 11 OTKP 1. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan permasalahan. Yang pertama, nomor 1. Mempersiapkan dengan detail program dengan semua organisasi konferensi untuk menjamin tercapainya tujuan pengorganisasian. Nomor 1, yang cara kedua yaitu menghubungi pembicara tamu, orang-orang kunci atau key personal dalam bidang yang menjadi tema konferensi pejabat penting pemerintah dan sekaligus meminta jaminan mereka untuk bersedia hadir pada konferensi. Nomor 1, bagian 3, yaitu salah satu hal paling penting yang pernah dipikirkan adalah biaya konferensi. Jika ada institusi penyelenggaraan konferensi menghadapi kesulitan biaya, maka perlu menghubungi beberapa badan pemerintahan. Yang keempat, mengatur tempat. Yang kelima, mengatur rencana. Yang keenam, menyiapkan undangan. Nah, kali ini jawaban untuk permasalahan yang kedua yaitu yang pertama ada telepon. Telepon merupakan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain dari jarak jauh, baik dalam lingkungan sendiri maupun keluar kantor. Kelebihan telepon adalah mempermudah akses telekomunikasi antar ruangan atau bagian kantor. Yang kedua, bagian 2, faksimiil adalah mesin atau alat untuk mengirim dan menerima data atau dokumen yang hampir sesuai dengan aslinya, baik berupa tulisan maupun gambar. Kelebihan dari mesin faksimiil ini adalah membantu pengiriman dokumen ke tempat yang jauh dengan waktu yang singkat. Untuk permasalahan nomor 3, yaitu ada handphone. Handphone adalah telepon genggam yang berfungsi hampir sama dengan telepon rumah biasa. Namun, yang membedakan adalah handphone memiliki banyak fitur-fitur canggih yang bisa menunjang pekerjaan kantor terselesaikan dengan cepat dan tepat. Cara menggunakan handphone: temukan dan pastikan Anda telah menemukan tombol daya untuk smartphone. Biasanya tombol power terletak pada sisi kanan atau sisi kiri. Kadang-kadang juga bisa terletak antara 2-3 detik Anda menekan tombol daya telepon untuk menyalakan handphone. Tunggu untuk proses booting atau proses penyalakan perangkat sampai ponsel Anda menunjukkan layar beranda. Nah, saya akan menjawab permasalahan yang keempat. Yang pertama yang Anda bisa lakukan, Anda harus sopan santun dalam berkomunikasi dengan alat komunikasi ini. Yang kedua, perhatikan cara memanggil. Bila memanggil pertama tidak langsung menjawab, ditunggu kurang lebih 5 detik baru panggil kembali. Pada saat seseorang memanggil dan belum ada jawaban, jangan dimasuki panggilan dari stasiun lain yang seolah-olah menyerobot komunikasi orang lain. Bila sampai 4 atau 5 kali panggilan tidak menjawab, hentikan panggilan untuk memberikan kesempatan pada stasiun yang lain berkomunikasi. Selanjutnya mencari informasi keberadaan stasiun yang dipanggil tersebut dengan menggunakan sarana komunikasi yang lain. Bila tidak ada sarana komunikasi yang lain, panggilan dapat diulang lagi. Cara menjawab: apabila mendengar panggilan, sesegera mungkin untuk dijawab. Jawaban terhadap panggilan hendaknya singkat dan sopan, dengan tepat berpegangan pada prosedur komunikasi. Contohnya, menjawab panggilan: seseorang menelpon. Induk monitor, kita jawab sebagai penjawab. Masuk, yang panggil induk. Seperti itu. Tata cara berkomunikasi saat berbicara: jarak HT kira-kira hingga 2,5 cm dari mulut dengan posisi tegak. Tekan PPT selama kira-kira 2 detik baru bicara dan segera lepas tombol PPT setelah selesai bicara. Lakukan komunikasi dengan tertib secara bergiliran dengan perhatikan urgensi berita. Gunakan keberhasilan. Hindari penyebutan nama, jabatan, senioritas dalam percakapan. Gunakan
Kelisting yang telah ditentukan. Bicara dengan singkat dan jelas. Pada kata-kata yang meragukan perlu diulangi atau dijeda sesuai dengan ejaan radio telepon. Berbicara dengan menggunakan kecepatan sedang dengan irama yang baik. Biasanya menggunakan sandi percakapan yang perlu dipanggil maksimal 3 kali. Untuk permasalahan yang kelima, jawabannya yang pertama yaitu kegiatan merekam. Tekan tuts yang berkode I dan tuts yang berkode O secara bersamaan ketika naskah yang akan dikirim. Setelah pengetikan selesai, pita kertas rekaman kita sobek dengan cara tekan tombol yang berkode 7300941. Sekali lagi, saya ulangi kodenya 7300941. Sampai batas pada pita kertas rekaman yang tidak berlubang. Tekan tombol yang berkode 7300941. Saya ulangi, tekan tombol yang berkode 7300941 dan tombol on, kemudian pita rekaman disobek. Kegiatan mengirim pita rekaman yang telah disobek tadi ke tempat alat pengiriman. Dikirim ke dalam atau ke luar negeri. Jika dikirim ke dalam negeri, tekan tombol yang berkode O. Tekan kode dari daerah tujuan berita itu dikirim setelah menyahut. Kemudian tekan tombol New Line K 2 kali. Sekali lagi, setelah menyahut, kemudian tekan tombol New Line K 2 kali. Kemudian tekan tombol perekam sampai dengan pengiriman berita itu selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.